Nah, oke teman-teman, jadi untuk trading kali ini coba kita jadikan ke video. Tapi nanti kalau misalnya ini pas open posisi yang pertama kita langsung loss, ya udah kita langsung stop juga tradingnya. Jadi untuk itu coba kita pindah asetnya di Euro USD aja. Oke, Euro USD, trennya udah kelihatan atas ya, dan ada indikasi untuk buy. Kita ganti dulu asetnya ke Euro USD. Oke, udah jelas kita bakal masuk ini buat ngambil buy. Kita modalkan dulu ini $30. Ada kesempatan untuk masuk. Oke, sepertinya bisa. Gas. Nah, kita gas ke atas 1 menit. Kalau misalnya ini profit, kita bakal langsung gandakan profitnya ini dengan modal awal tadi ya, $30. Kita lihat di sini posisinya teman-teman udah lihat ya, dari candle power kelihatan itu untuk ke atas. Kemudian dari trend market udah jelas atas juga. Ini teman-teman bisa lihat nih. Bar trend nih full hijau ya, kan udah pernah dijelaskan. Nih market arahnya udah jelas atas juga. Kita lihat ke sini ada kesempatan lagi, kita gas lagi teman-teman. Teman-teman ya, kalau trading melihat tanda panah itu OP-nya itu setelah tandanya itu dibentuk baru kita OP. Karena kita menunggu emang mau lanjut naik atau turun. Kalau kayak sini kan udah jelas trennya atas, bar trennya atas, kemudian candle powernya juga ke atas, dan indikasi buy-nya udah jelas di belakang. Nah, profit lagi. Nah, oke teman-teman, di sini dia udah ada indikasi sell ya, tuh ada indikasi tanda sell. Kalau kita masuk buy, kita tahan dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena kelihatan dia jadi ini ya di belakang, jadi doji. Kemudian candle powernya juga udah ada ke bawah. Nah, oke teman-teman, di sini Euro USD dia ternyata masih lanjut turun ya. Di TF5 ini masih untuk ke atas. Di TF1 dia masih terus turun. Jadi kemungkinan TF1-nya ini dia koreksi. Kita lihat lah dia koreksi sampai mana atau emang mau balik arah untuk ke bawah. Tapi di sini udah ada kekuatan untuk ke atas. Kita tunggu dulu satu candle ini. Di sini kelihatan tuh candle powernya udah ada untuk ke atas. Tadi kan untuk ke bawah candle powernya. Jadi bisa jadi ini koreksinya udah selesai sampai sini. Nah, jadi kalau emang nanti koreksinya udah selesai sampai sini, maka kita bakal masuk buy. Tadi kan market tuh turun untuk koreksi. Setelah dia turun koreksi, maka market bakal lanjut untuk naik karena tren atas ya. Dan di sini udah dikonfirm juga dari bar trend sama candle powernya udah untuk ke atas. Yang sebelumnya itu untuk ke bawah ya kan. Yang mana emang market itu turun koreksi. Tuh ada Fibo juga. Di sini udah ditarik tuh Fibo-nya dari atas ke bawah, yang artinya kita bakal masuk untuk OP buy. Ya oke, kita bakal masuk buy ini. Estimasinya adalah 3 menit ke depan ataupun 4 menit ataupun 2 menit ya. Kita gas atas, estimasi 3 menit ke depan. Dan kalau kayak gini sih 1 menitan juga bisa ya, 1 menitan, karena udah dikonfirm dan market bakal lanjut ke atas. Posisinya setelah dia koreksi turun, maka bakal lanjut untuk ke atas seperti sekarang ini ya gitu. Ya teman-teman tahu lah ya, diantara market itu naik dia pasti ada turunnya seperti tadi untuk koreksi. Ada kesempatan untuk masuk. Oke, kita masuk 1 menit teman-teman. Oke, gas atas 1 menit lagi. Kenapa kita gas atas? Kan udah kelihatan jelas dari marketnya tren atas, kemudian setelah dia turun untuk koreksi, waduh. Nah, ini yang bisa bikin kita agak panik kan kalau trading ya. Yang mana kita awalnya tadi tenang-tenang, tapi tiba-tiba marketnya itu bergejolak. Kita barbar, marketnya lebih barbar lagi teman-teman. Gimana ini? Jadi itulah kenapa teman-teman itu trading diingatkan terus mengenai money management ya. Ini teman-teman ya, soalnya di belakang dia bearish engulfing, tapi mau gimana, kita pas OP tadi nggak tahu itu mau jadi bearish engulfing ya kan. Oke, profit yang sebelumnya kita udah analisa nih 7 keliling, masih aja bisa kayak gini kasusnya kita trading. Ya intinya patokan kita di sini tuh melihat arah tren atas ya, kemudian dari bar trennya tadi, kemudian dari Fibo-nya juga, dari kekuatan candle juga. Oke, profit juga ternyata ini. Kita lihat ya, ini profit teman-teman. Padahal tipisan tadi. Ini emang benar-benar nasib baik kalau gini tradingnya. Biasanya digocek kalau gini kita. Kalau kayak gini kita bakal masuk untuk sell tuh. Kenapa? Karena di sini tuh dia bearish engulfing di belakangnya ya. Kemudian dari candle powernya itu
masih terus ke bawah, dia nggak mau ke atas kayaknya, jadi kita bakal masuk untuk ke bawah. Nah tuh Fibo-nya ditarik lagi dari bawah ke atas, yang mana artinya kita OP sell. Mestinya kayak gini tuh 3 menit kita juga bisa masuk untuk sell. Kenapa? Karena setelah dia turun tadi koreksi kemudian naik, kemudian di sini dia turun lagi untuk koreksi, bisa jadi untuk koreksi, bisa jadi balik arah. Kenapa gitu? Karena di belakang itu ada bearish engulfing, kemudian tadi ya teman-teman bisa lihat gejolak marketnya. Kemudian setelah beberapa menit ini candle powernya itu masih tetap untuk ke bawah, yang mana artinya indikasi masih untuk sell untuk si seller ya. Jadi kita bakal masuk sell ini 3 menit lagi ke bawah. Kita lihat ya apakah kita ini masuknya terlalu cepat. Jadi kita ngambil OP ini teman-teman, patokannya pertama oke, loss OP pertamanya ya nggak apa-apa lah ya, 1 kali masih profit yang tadi. Jadi patokan kita ngambil OP sekarang dari bearish engulfing, di belakangnya bisa lihat pola candle bearish engulfing tadi, kemudian dari candle powernya untuk ke bawah. Jadi kita memprediksi 3 menit di depan itu adalah market bakal down, bakal ke bawah, bakal turun gitu. Maka kita ambil estimasinya 3 menit ke bawah. Soalnya melihat dari candle power itu masih tetap untuk ke bawah. Jadi ketika market naik kayak gini, maka saya masuk lagi tuh sell estimasi 3 menit tadi. Jadi bagusnya itu melihat SNR ya. Untuk patokannya, kalau memang market balik arah dikhawatirkan gitu. Jadi gitulah. Di sini kita tunggu lah ya hasil akhirnya. Kita lihat ini Fibo-nya masih untuk ke bawah. Kita tunggu lah, bisa jadi dia ngejar support di belakang sebelumnya tadi. Oke teman-teman, kita tunggu hasil akhirnya ini kayak mana. Soalnya di sini kalau dari candle power dia untuk ke atas dan posisi sekarang lagi turun. Jadi mestinya dari sini tuh kita bisa masuk buy itu. Kalau mau curi-curi ya, harusnya kayak tadi kita curi-curi kesempatan buat OP buy itu. Jadi kita OP-nya itu di dekat sumbu. Gimana ini kalau jadi sumbu, aduh dia jadi sumbu, ini bahaya sih sell kita. Bisa jadi ini balik arah, soalnya candle powernya malah untuk ke atas. Oke, profit teman-teman, nyaris. Coba kita lihat profit nggak sih tadi, soalnya biasanya ini sering digocek. Oke, profit teman-teman, tapi tipisan. Biasanya kalau trading kayak gini tuh seringnya digocek sih kalau pengalaman ya. Oke, coba ini kita pangkas yang 92 dolarnya ya untuk OP terakhir. Kita lihat satu momen untuk terakhir kali. Oke, TF5 dia untuk ke atas. TF5 untuk ke atas, TF1 untuk ke bawah. Jadi ini kasusnya bisa jadi kayak tadi. Kalau kita masuk dari sini, dikhawatirkan nih masih ada untuk turunnya. Soalnya kita lihat dari candle powernya masih ada untuk ke bawah. Dan bar trend ini masih ada indikasi seller. Meskipun nggak terlalu ya. Jadi kita tunggu kalau ada kesempatan buat masuk ya buy. Yang jelas patokan kita dari TF5 dia udah jelas untuk ke atas. Di sini dari bar trend ini udah kelihatan untuk ke atas, cuman kita nunggu nih candle powernya. Nah tuh dari Fibo juga udah jelas ya untuk ke atas juga. Fibo-nya udah ditarik dari atas ke bawah, jadi mestinya kita udah bisa masuk buy ini estimasi 3 menit ke depan. Coba kita lihat dulu teman-teman, kalau ada kesempatan buat masuk buy kita bakal masuk ya. Cuman kalau udah kelewat nanti kita tunggulah bisa masuk dari sini. Kalau kita bisa masuk dari sini kita bakal masuk untuk buy ya. Kita lihat nih bar trend masih atas, candle powernya juga udah mulai atas. Ada kesempatan nggak ya? Candle powernya udah mulai atas. Oke, coba kita masuk dari sini aja dulu. Kita tadi lihatnya pertama dari bar trend, dari trend marketnya, kemudian dari Fibo-nya, dan kita masuk buy-nya itu salahnya itu soalnya di belakang dia ada inverted hammer, kemudian langsung masuk di situ. Mestinya kita tunggu tadi buat buy-nya. Ya kita lihat nih hasil akhirnya profit atau loss. Profit dong. Profit kita tetap langsung stop. Aduh, jangan digocek. Gimana ini mau digocek? Oh enggak teman-teman, profit. Yep, profit terakhir kita.
Cukup ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi gitu aja ya untuk trading kali ini. Ya, kurang lebihnya kayak gitulah teman-teman. Di sini agak ruwet ya analisanya. Ya, makin banyak masukin indikator ya makin rumit. Di sini pakai pola juga, pakai Fibo juga, pakai SNR lagi, pakai bar trend lagi. Jadi kalau trading teman-teman itu bisa memanfaatkan satu-satu, misalnya pakai pola, atau pakai Fibo, atau pakai candle powernya, atau pakai bar trendnya. Semua itu bisa dimanfaatkan. Kemudian nanti ada juga itu momentum ketika semua itu ketemu ya. Misalnya market uptrend, kayak saya OP awal tadi, market uptrend, bar trendnya atas, sinyalnya atas, kemudian candle powernya atas, udah teman-teman, itu udah bisa kita masuk buat ngambil OP baik kayak kita tadi ya. Ya kurang lebihnya kayak gitulah kalau trading ya. Ya udah cukup, ini sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Ya udah cukup panjang ini durasinya.